hadir atau tidak, ditambah kalian sebutin aja dari kelompok berapa. Saya mulai dari kelas A dulu ya. Kaila, Hadir Kaila Ibu. Marsha, dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Kelompok satu. Stella, Stella ada? Oke. Muhammad Rizky Ramadan, Muhammad Rizky Ramadan ada? Oke. Cut Desianti, Hadir Ibu. dari kelompok berapa? Saya kelompok 4. Empat. Oke. Gofari Dito, Gofari Dito ada? Oke. Adelia Puspita, Adelia Puspita ada? Ahmad Rifaldi, Hadir Ibu, saya kelompok 7. 7. Oke, sebentar. Meisha, Hadir Bu, saya dari kelompok 8. oke, kelompok 8. Amanda, Hadir Bu, dari kelompok? kelompok 9. Oke. Naila Firly, Hadir Ibu, dari kelompok 10. 10. Dini Maulani, Hadir Ibu. dari kelompok 11 Ibu. 11. Kalian total berapa kelompok ya? Di kelas A totalnya berapa? 12 Ada 12 Ibu. kelompok. 12 ya, oke. Iya. Rajwa Bilkis, Hadir hadiah Rajwa, dari kelompok 1. 1. Siti Nurila, ada Siti Nurila. Oke, Rastania, Hadir Ibu, dari kelompok berapa? dari kelompok 3. 3 ya. Al Khairina, Hadir Bu, saya dari kelompok 4. 4. Firda Khairunisa, Hadir Bu, saya dari kelompok 5. 5. Muhammad Arik Iqbar, ada Muhammad Arik? Oke. Nazwa, Hadir Ibu, saya dari kelompok 7. 7. Rangga Ramadan, Hadir Ibu, saya dari kelompok 8 Bu. 8. Nabil Amru, Hadir Ibu, saya dari kelompok 9. 9. Raffi Putra, Raffi Putra Ramadan, ada? Rafani Adinda Putri, Hadir Ibu, saya dari kelompok 11. oke. Nafa Karisa Putri, Bu, saya dari kelompok 12. oke. Aurel Jesse, Hadir dari kelompok 12. 12. Abdullah Rifki, Hadir Bu, saya dari kelompok 10. 10 ya. Iza Faizah, Hadir Ibu, dari kelompok 10. oke. Erza, Hadir Ibu, saya dari kelompok 11. oke. Muzaffar Yaser, Muzaffar, oke. Nurul Azizah, ada Nurul Azizah? 9. Nurul Azizah kelompok 9 ya. Alwan Aji Satria, Hadir Bu, dari kelompok 11. oke. Muhammad Nuku, Hadir Ibu dari kelompok 12. Syakira Hadar, Hadir Bu, saya kelompok 1. 1 ya. Iya Bu. Oke, Farel,
Hadir Ibu, saya dari kelompok 2. Dua. Amelia Putri. Amelia Putri ada? Dinda Syafia. Hadir Ibu, saya kelompok 4. 4. Taki. Ada Taki? Sheva. Hadir Ibu, saya dari kelompok 5. Sheva 5. Gwenelo. Hadir Ibu, saya dari kelompok 7. 7. Nizia. Hadir Ibu, saya dari kelompok 8. 8. Yonanda. Hadir Ibu, saya dari kelompok 8 Ibu. Piana. Hadir Bu, saya dari kelompok 9. Oke. Febrianti. Hadir Bu, saya dari kelompok 5. 5. Tiara. Hadir Ibu, saya dari kelompok 6. Hafifah. Hadir Ibu, saya dari kelompok 7. 7. Ayu Mukti. Ayu ada? Ayu Mukti? Hadir Ibu, saya dari kelompok 1. 1. Viola. Hadir Ibu, saya dari kelompok 2. 2. Melanie. Hadir Ibu, saya dari kelompok 3. 3. Marcella. Hadir Ibu, saya kelompok 4. 4. Oke. Kita ke absen kelas B. Sita. Ada Sita Khairunisa. Hadir Adinda. Bu, dari kelompok 1. Oke. Adinda Putri. Hadir Bu, dari kelompok 2. Claudia. Hadir Ibu, kelompok 3. Damar. Hadir Bu dari kelompok 4. Muhammad Ibnu. Hadir Bu dari kelompok 5. Nurjanah. Dari kelompok 6 Bu hadir. Dinda Tri Rikma. Ada Dinda Tri Rikma? Ada Dinda? Oke. Vika. Hadir Bu, dari kelompok 8. 8. Oke. Hilmi. Hadir Bu dari kelompok 9. Tiara. Hadir Bu, dari kelompok 10. Paradila. Hadir Bu, Dari kelompok? 11 Ibu. Oke. Gina. Hadir Bu, dari kelompok 12. Natalia. Hadir Ibu, dari kelompok 1. Aditya Persada. Hadir Ibu dari kelompok 11. Anissa Azra. Hadir Bu, dari kelompok 12. Oke. Fauziah Almar Atu Solihah. Hadir Ibu, dari kelompok 2. 2. Rian Delvasa. Hadir Bu dari kelompok 3. Ridia Azahra. Lydia dari kelompok 4 Ibu. 4. Felisa. Hadir Ibu, dari kelompok 5. Ginal Ilmi. Hadir Ibu dari kelompok 6. Eka Putra. Eka hadir Ibu dari kelompok 7. Naira. Hadir Ibu, dari kelompok 8. Ahmad Gani. Ahmad Gani hadir Ibu dari kelompok 9. Oke. Stella. Hadir Bu, dari kelompok 10. Felicia. Hadir Bu dari kelompok 11. Torik. Aziz. Hadir Bu dari kelompok 12. Muhammad Nabil. Hadir Bu, kelompok 12. Arsya. Ada Arsya Amanda. Nabila Amalia. Hadir Ibu, dari kelompok 9. Oke. Christian Samuel.
Hadir Bu dari kelompok 3. Taufik Ihsan, Hadir Ibu dari Amanda Navia, Hadir Ibu dari kelompok 2. Siti Aminah, Siti Aminah Parinduri ada, Muhammad Mahdi, Hadir Bu dari kelompok 6. oke, Aisyah Amirah, Hadir Ibu dari kelompok 1. Miftahul Jannah, Hadir Ibu dari kelompok 8. Iwan, Iwan hadir Ibu, kelompok 9. oke, Muhammad Zidnan, Hadir Bu dari kelompok 8 Bu. Nabila Zahwa, Hadir Ibu dari kelompok 10. Nurul Izzah, Hadir Ibu dari kelompok 10. Aisyah Rahmaniah, Hadir Ibu dari kelompok 7. 7, Malik Ibrahim, Hadir Bu dari kelompok 3. 3. Oke, Naila Ayu, Hadir Ibu, saya dari kelompok 4. 4. Aprilia, Hadir Ibu, saya dari kelompok 5. 5. Emma, Hadir Ibu, saya dari kelompok 6. 6. Muhammad Farid Fajri, Hadir Ibu, saya dari kelompok 11. 11. Rizky Darmawan, Hadir Bu dari kelompok 2. 2. Torik Muhammad Alfat, Hadir Ibu dari kelompok 5. 5. Johanda, Hadir Bu dari kelompok 7. 7. Oke. Oke, kita Oke, kita lanjut aja ke materi kita hari ini. Mungkin di Ibu, ya, mohon maaf tadi Gofari Dito dari kelas A kelompok 5 belum di absen Bu. kelas A siapa? Gofari Dito dari kelompok 5. Kelompok 5. Oke. Kasih Bu. Ada lagi? Rizky Ramadan juga Bu dari dari kelas A kelompok 3. Siapa namanya? Muhammad Rizky Ramadan Kelompok berapa? kelompok 3 kelas A. Oke. Ada lagi yang belum? Amelia Ibu. Saya Bu dari Siapa? Saya Bu, Taki dari kelompok 5 Ibu. Tadi ketukar sama Seva kayaknya. Taki ya. Iya, dari kelompok Kelompok? 5 kelas A. Kelompok 5. Kelas A, Bu. Seva ada Seva, tapi Sevanya hadir nggak? Kalau Seva nggak tahu, Bu. Oke. Ada lagi? Amelia tadi bilang saya hadir Bu di Zoom, cuman emang sore lagi nggak ada, jadi nggak bisa on mic. Dari kelompok 3 Ibu. 3. Oke, udah ya. Ada lagi? saya Bu dari kelas B. B. Dinda Trik Siapa? Dewi Bu. Dinda Bu. Dinda Putri? Dinda Tririk Dewi Bu. Oh, oke. Dari kelompok 7. Oke. Oke, sudah ya. Bu, saya Bu, maaf. Siapa? Muzaffar Yasir dari kelompok 12 kelas A Bu. Kelompok berapa? 12 Ibu. Oke. Oke, kita lanjut aja ke materi kita untuk hari ini. Mungkin kalian sudah praktik ya di awal oleh Pak Ikhwan. Kemarin saya juga sempat sharing sama Pak Ikhwan bahwa kalian di sebelum UTS itu ada praktik dari Google Site dengan Wix ya.
penggunaan CMS gitu. Nah, mungkin di sini saya sebagai awalan akan menjelaskan mengenai website itu sendiri gitu. Nah, jadi dari website itu merupakan kumpulan dari halaman digital yang saling terhubung. Nah, kalau kalian lihat mungkin ketika kalian membuka website UNJ, itu kan banyak ya halamannya. Mungkin ada halaman beranda, halaman dosen, halaman berita, lalu banyak sekali halaman-halaman yang bisa kalian akses. Nah, itu yang dinamakan website, kumpulan dari beberapa halaman yang kalian bisa akses. Nah, website sendiri bisa diakses karena adanya domain atau alamat gitu. Nah, bisa nggak sih sebenarnya kita nggak beli domain, nggak menyewa domain? Karena domain sendiri itu biasanya beli, menyewa gitu, bayarnya per tahun. Apabila kalian nggak renewal, kemungkinan bisa digunakan oleh orang lain alamat yang kalian gunakan gitu. Nah, sebenarnya bisa kalian tidak menyewa, namun nantinya alamat website kalian akan berbentuk angka. Kalian pernah lihat alamat website website yang bentuknya angka-angka, kumpulan angka tidak jelas gitu? Nah, itu merupakan apa? Domain juga. Jadi mereka nggak membeli domain dalam bentuk kalimat untuk websitenya. Sama seperti rumah kalian. Apabila rumah kalian nggak ada alamatnya, itu kan kalian kepakai apa lat long, tahu nggak? Latitude longitudinal yang apa yang 6 titik sekian-sekian gitu. Nah, sama apabila website kalian tidak memiliki domain, nantinya akan seperti itu. Jadi, domain, apalagi untuk website resmi, untuk sebuah brand, ataupun untuk perusahaan, universitas, organisasi, itu penting agar mempermudah user untuk mencari dari website sendiri gitu. Nah, website ini banyak banget manfaatnya. Ada yang seperti tujuan hanya berbagi informasi, seperti misalnya website UNJ. Website UNJ itu kan fungsinya hanya berbagi informasi aja. Di sana kalian nggak bisa tuh menginput sesuatu, atau di sana kalian nggak bisa tuh membeli atau mencari hiburan gitu kan di website UNJ. Ada juga yang website diperuntukkan untuk bisnis, contohnya e-commerce ataupun website dari brand yang kalian bisa beli di websitenya gitu, marketplace juga dan lain sebagainya itu digunakan untuk bisnis. Sedangkan untuk pendidikan itu mungkin kalian sudah banyak mengakses, ada website dari si Akad. Lalu ada juga website apalagi kalau untuk mahasiswa. Nah, yang mana kalian website tersebut diperuntukkan untuk pendidikan, e-learning. Ada nggak di UNJ e-learning? Atau LMS? Ada nggak sih di UNJ? Kalian pernah mengakses nggak Ada, Bu, LMS? ada, Bu. Ada, Ibu. Ada ya. Nah, itu website yang diperuntukkan untuk pendidikan. Ada juga website yang digunakan sebagai hiburan. Contohnya websitenya ada YouTube, ya kan? Terus Instagram. Instagram juga ada websitenya kan? Nah, itu bisa dikatakan sebagai website hiburan gitu. Nah, ini merupakan analogi dari website gitu. Nah, website sendiri itu bisa kita analogikan sebagai rumah. Nah, sedangkan hosting ini sebagai tanah. Nah, hosting sendiri itu tempat di mana server kalian berada. Jadi sebagai tanahnya, sebagai pijakan dari website kalian. Sedangkan kerangka, di sini kerangkanya saya ambil contoh CMS. CMS kan ada banyak ya. CMS sendiri merupakan Content Management System. Nah, CMS sendiri banyak banget jenisnya. Ada WordPress, ada Google Site yang kemarin kalian udah coba tuh sama Pak Ikhwan. Ada juga Joomla, Wix, dan masih banyak lagi yang mungkin nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu yang terakhir ada domain. Nah, domain ini merupakan alamat. Contohnya di sini ada detik.com. Sama di rumah kalian, pasti kan ada alamat jalan, ada nomor rumah, ya kan? Itu merupakan domain dari rumah kalian atau alamat dari rumah kalian. Nah, berikut merupakan apa komponen dari website sendiri, komponen utamanya.
Nah, di sini tadi sudah kita bahas ya, ada CMS-nya, ada websitenya, ada hosting, dan juga ada domainnya. Nah, website sendiri dibagi menjadi dua, yaitu website statis. Kalau website statis itu biasanya tidak banyak page gitu. Seperti contohnya profil perusahaan. Profil perusahaan itu kan hanya satu page biasanya. Atau paling mentok berapa sih? Dua page, tiga page. Tidak terlalu banyak tombol-tombol yang digunakan ketika kalian ingin membuat portofolio, saya mau buat deh menarik gitu. Nah, itu kan tentu tidak akan memuat banyak menu di website kalian karena kan hanya berisi informasi gitu. Nah, biasanya website statis itu bisa digunakan menggunakan CMS. Tetapi apabila menggunakan bahasa pemrograman, itu hanya menggunakan HTML. HTML sendiri ini digunakan sebagai kerangka atau framework-nya dari sebuah website. Sedangkan CSS merupakan bahasa pemrograman juga, tapi CSS ini hanya untuk mempercantik. Kalau di dalam rumah mungkin sebagai dekorasi rumah kalian, cat rumah kalian itu menggunakan CSS. Tapi untuk kerangka rumah kalian itu kalian biasanya menggunakan HTML gitu untuk bahasa pemrogramannya. Nah, ciri-ciri dari website statis sendiri, kontennya biasanya jarang dirubah dan harus diedit secara manual. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian portofolio perusahaan atau profil perusahaan, portofolio kalian itu kan jarang sekali dirubah secara cepat. Ya kan, paling enggak ketika ada perubahan direksi, ada perubahan penambahan mungkin produk dan lain sebagainya. Yang mana perubahan-perubahan tersebut tidak mungkin secara cepat, misalnya per hari kan tidak bisa ya diupdate per hari gitu. Itu dinamakan website statis. Nah, untuk website dinamis sendiri, ini biasanya lebih kompleks lagi dibanding website statis. Karena di sini sudah mencakup MySQL atau database di sini. Biasanya website dinamis ini berbentuk e-commerce, lalu media sosial, portal berita, blog, dan lain sebagainya. Kenapa menggunakan database? Karena misalnya website kalian ini butuh berita, ada beritanya. Nah, website tersebut harus menyimpan datanya, dan data tersebut akan disimpan di emang basicnya web. Minus CMS itu lebih mudah diserang dari serangan-serangan di apa kejahatan di internet gitu. Seperti misalnya ada malware dan lain sebagainya itu lebih lebih mudah lagi. Apalagi CMS yang tidak berlangganan. Kalau kalian tahu mungkin kemarin kalian sempat ya buat Wix atau melalui Wix atau melalui WordPress. Itu kan ada yang free, ada juga yang berbayar. Ketika kalian menggunakan yang free itu lebih rentan terhadap serangan-serangan di dunia cyber gitu. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi website, karena website sendiri memiliki banyak banget fungsi. Di sini saya menuliskan ada 5. Yang pertama sebagai identitas digital. Identitas digital ini biasanya untuk memperkenalkan kepada calon konsumennya. Gitu. Contohnya misalnya website UNJ. Ketika kalian mungkin kepo nih tentang UNJ, tentang jurusan kalian, atau misalnya kalian kepo tentang FEB, pasti kan kalian cari kalau nggak di sosial media ya di websitenya gitu. Namun biasanya kalau di website itu lebih lengkap lagi karena sudah ada kurikulumnya, kalian tahu akreditasinya apa, dosen-dosennya siapa aja, lalu bahkan kalian bisa mengakses RPS
yang ada di webnya. Jadi biasanya lebih lengkap lagi ketika kalian menggunakan website. Kenapa penggunaan website itu lebih lengkap lagi? Karena batasannya lebih luas dibanding di sosial media. Karena kalau misalnya di sosial media seperti Instagram, kalian akan susah melampirkan dokumen-dokumen yang emang perlu dipublish gitu. Yang kedua, sebagai sarana media promosi. Biasanya kalau kalian suka scrolling mungkin sekarang tuh banyak banget ya brand-brand yang memiliki website untuk jual beli. Contohnya seperti Adidas sekarang. Nah, kalau kalian lihat sekarang Adidas tuh sedang promo by website ketika beli 3 itu diskon 50% gitu. Nah, itu salah satu cara brand untuk meningkatkan brand awareness dan juga convert penjualannya menggunakan website. Kenapa mereka lebih gencar menggunakan websitenya? Kenapa dibanding penggunaan e-commerce? Karena kalau di e-commerce sendiri itu setiap pembelian barang itu ada fee-nya buat e-commerce, ada potongan service gitu. Sehingga ketika mereka menggunakan website, kemungkinan itu lebih menguntungkan karena apalagi barang-barang yang harganya lumayan. Karena kan biasanya service itu hitungannya persen ya, bukan per barang flat gitu. Jadi lebih menguntungkan ketika mereka menggunakan website. Lalu yang ketiga, sebagai alat komunikasi. Di sini biasanya ada menyediakan kontak ataupun formulir dan juga chat pelanggan atau chatbot biasanya ada di websitenya. Kalau misalnya kalian mau komplain terhadap barang gitu, kalian kan bisa ya melihat websitenya, kontak personnya mana, ataupun kalian bisa mengeluhkan produk kalian, produk yang kalian beli itu di websitenya. Lalu yang keempat, sebagai media transaksi. Nah, di sini media transaksi ini memfasilitasi penjualan online atau e-commerce gitu. Selain e-commerce juga ada yang dinamakan marketplace. Nah, di sini website akan memfasilitasi antara penjual dan juga pembeli untuk saling bertransaksi di e-commerce ataupun di marketplace tersebut. Lalu yang terakhir sebagai sumber informasi resmi, yaitu menggantikan brosur ataupun katalog fisik. Di sini mungkin sudah banyak ya restoran-restoran yang mengurangi penggunaan katalog ataupun menu yang berbentuk fisik. Kalau kalian perhatikan ketika kalian ke kafe ataupun kalian ke restoran, sekarang lebih banyak mereka menggunakan barcode. Jadi nanti kalian memesan ataupun melihat menu melalui barcode yang telah disediakan. Nah, fungsinya ketika kalian menggunakan website itu akan menekan biaya gitu. Ketika kalian menggunakan katalog secara fisik, apalagi di restoran, itu kan biasanya lebih proper lagi ya. Yang mana pencetakannya dan juga durability-nya atau penggunaannya juga pasti ada jangka waktunya. Karena kalau misalnya buku tersebut tidak terus diupdate ataupun tidak diganti, tentu akan rusak karena akan ada banyak interaksi antara pembeli dan juga buku menunya gitu. Nah, berikut ada contoh dari website-website yang ada. Mungkin kalian sudah relevan ya dengan contoh-contoh ini. Kita lanjut ke jenis website berdasarkan jenis penggunaan. Website sendiri ini banyak banget teman-teman jenis-jenisnya. Ada yang pertama ada personal website atau blog. Nah, kalau kalian pernah buka Blogspot yang warnanya orange-orange itu hanya berisikan pengalaman, opini, ataupun misal kalian mau curhat tentang perkuliahan kalian, mungkin beberapa tahun lalu ya masih relate penggunaan Blogspot ataupun WordPress biasanya. Kenapa penggunaan Blogspot dan WordPress ini marak digunakan dan sering digunakan? Karena penggunaannya mudah gitu. Kalian hanya perlu mengisi ataupun menginput opini kalian lalu bisa diupdate
gitu. Sedangkan kalau misalnya menggunakan bahasa pemrograman atau coding itu nggak semua orang dapat mengakses itu. Lalu yang kedua ada corporate website. Corporate website ini mewakili perusahaan atau lembaga resmi. Banyak banget ya corporate website, ada Unilever, ada Bank BRI, dan lain sebagainya. Namun kalian juga harus perhatikan lagi karena corporate website sekarang tuh banyak dimanipulasi atau banyak kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan website resmi padahal itu bukan website resmi. Contohnya biasanya ada Unilever nih, mungkin I-nya dibikin dua atau L-nya diganti I sehingga mirip. Kalau kalian tidak jeli ataupun eh, tidak jelim dalam melihat domainnya, mungkin kalian akan tertipu. Jadi kalian lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan di website. Yang ketiga ada e-commerce. Mungkin kita semua sudah relevan dalam penggunaan e-commerce ya, karena e-commerce sendiri kita mungkin sudah semua ya di sini ya pernah belanja di e-commerce gitu. Lanjut, ada portofolio website. Tadi sudah dijelaskan dan juga ada beberapa contoh dari portofolio website. Portofolio website ini biasanya hanya menampilkan karya-karya dari kalian aja gitu. Ada news portal yang menyediakan informasi dan juga berita. Lalu ada educational website yang biasanya digunakan oleh lembaga pendidikan. Nah, website-website tersebut biasanya memiliki domain-domain masing-masing gitu. Kalau kalian perhatikan, seperti misalnya unj.ac karena akademik gitu kan. Ada juga misalnya yang org atau organization dan lain sebagainya. Nah, di sini ada perbedaan website dan sosial media. Mungkin ada beberapa kemiripan antara penggunaan website dan media sosial. Itu bahkan sekarang media sosial pun memiliki websitenya gitu. Jadi bisa diakses melalui website gitu kan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa aspek dari perbedaan antara website dan juga media sosial. Kalau kita lihat dari kepemilikan, website sendiri penuh milik domain. Sedangkan media sosial itu milik platform seperti Instagram, X, TikTok, itu kan milik platform gitu. Kalau website itu milik domain atau milik alamat yang mereka buat gitu. Lalu yang kedua ada kontrol konten. Kalau website itu bebas diatur sesuai keinginan. Nah, kalau media sosial terbatas oleh kebijakan platform. Kalau kalian lihat media sosial, itu kan banyak ya kebijakan-kebijakan seperti misalnya di Instagram tidak boleh menampilkan gambar yang seperti apa, lalu nanti akan di-ban, lalu ada juga informasi-informasi yang mungkin tidak boleh disampaikan gitu, karena nantinya akan terkena penalti ataupun akan terkena sanksi dari platformnya. Misalnya ada yang namanya shadow ban, mungkin akun Instagram kalian ataupun sosial media kalian tidak akan terlihat beberapa saat oleh rekan-rekan kalian gitu. Nah, itu yang dinamakan shadow ban. Nah, untuk website sendiri ini lebih bebas penggunaannya. Namun dalam penggunaannya harus disertai tanggung jawab gitu. Lalu yang ketiga ada tujuan utama. Tujuan utama dari website sendiri itu branding jangka panjang, informasi, dan juga sebagai transaksi. Kalau media sosial itu interaksinya lebih cepat dan juga untuk meningkatkan engagement gitu. Lalu SEO atau Search Engine Optimizing untuk website sendiri itu bisa dioptimalkan penuh. Kenapa? Karena biasanya website itu kan berbentuk artikel ataupun berbentuk banyak tulisan sehingga penggunaan keywordnya lebih maksimal lagi dibanding penggunaan di sosial media. Lalu yang terakhir, ada desain dan juga fitur. Fitur di website itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau fitur di media sosial hanya terbatas pada platformnya saja. Ini mungkin bagian utama dari website. Kalau kalian eh,
pernah hampir sama ya, bagian di Microsoft Word ada header, ada footer, lalu ada body, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai CMS atau Content Management System yang kemarin kalian sudah buat oleh Pak Ikhwan dengan Pak Ikhwan mengenai CMS. Jadi CMS sendiri merupakan perangkat lunak yang memudahkan penggunanya untuk membuat, lalu mengedit, dan juga mengelola konten di websitenya tanpa perlu memahami bahasa pemrograman secara mendalam gitu. Bahkan yang awam pun bisa membuat website gitu. Padahal ketika kalian menggunakan bahasa pemrograman, at least kalian harus menggunakan tiga bahasa pemrograman baru kalian bisa membuat website. Kenapa? Karena bahasa pemrograman itu terbagi-bagi lagi nantinya. Ada yang CSS, itu sebagai dekornya, sebagai mempercantik website. Lalu ada HTML yang sebagai kerangkanya. Ada juga JavaScript yang menjalankan fungsinya gitu. Jadi ketika kalian menggunakan bahasa pemrograman, kalian memadukan tiga bahasa pemrograman baru akan berjalan sesuai dengan keinginan kalian. Sedangkan apabila kalian belajar bahasa pemrograman itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dulu saya kuliah aja untuk website itu mungkin 1 semester itu full bahasa pemrograman gitu. Nah, berarti kan sekitar 6 bulan baru bisa belajar dalam pembuatan website gitu. Itu pun hanya website sederhana gitu. Apalagi ketika website bentuknya inputan itu perlu mengintegrasikan lagi dengan database. Database yang biasa digunakan biasanya MySQL karena sifatnya dia open source, jadi lebih mudah digunakan. Beda dengan database-database yang lebih oke lagi seperti Oracle dan lain sebagainya. Nah, Oracle sendiri itu biasanya banyak digunakan di perusahaan-perusahaan. Namun, Oracle itu tidak open source atau closed source, sehingga tidak bisa dimodifikasi gitu. Nah, fungsi dari CMS sendiri yaitu membuat halaman website dengan cepat. Jadi, CMS, ketika kalian menggunakan CMS, apalagi ada template-nya, kalian hanya menyesuaikan aja. Kalian ambil nih template-nya, lalu kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian, gitu. Lalu mengatur tampilan dan tema lebih mudah lagi dalam pengaturan tampilan dan juga tema. Kenapa? Karena di CMS, kalian hanya perlu ngeklik gitu. Padahal kalau misalnya kalian menggunakan bahasa pemrograman itu kalian mau butuh warna aja harus menggunakan kode-kode warna, lalu tulisan aja itu harus pakai fontnya itu H1, H2, H3 dan lain sebagainya gitu. Lalu yang ketiga mengelola konten seperti teks, gambar, video, dan produk. Itu lebih mudah lagi. Apalagi biasanya di template-nya itu kan sudah ada ya yang menyesuaikan apakah ini template-nya untuk e-commerce ataukah untuk company profile yang hanya sebatas website statis itu kan lebih mudah lagi gitu. Yang keempat untuk mengatur pengguna dan juga hak akses. Nah, pengguna dan juga hak akses ini sangatlah diperlukan, apalagi misalnya di website-website yang biasanya memerlukan login, seperti misalnya si akad. Si akad itu kan ada mungkin at least 3 hak akses, yaitu hak akses mahasiswa, dosen, dan juga admin. Karena hak akses ini yang membatasi kalian untuk melakukan sesuatu di website atau mengeksplor sesuatu di website itu dibatasi oleh hak akses. Mungkin kalau misal mahasiswa hanya sekedar melihat jadwal belajar gitu kan. Tapi kalau dosen memiliki hak akses lebih seperti memberikan penilaian terhadap mahasiswa, lalu bisa melihat dari jadwal mengajar, mendownload absen mahasiswa dan lain sebagainya. Apalagi hak akses paling tinggi biasanya di admin karena mereka bisa
mengubah dan juga menambahkan biasanya yang tidak bisa ditambahkan atau diubah oleh mahasiswa maupun dosen. Lalu yang terakhir menyediakan plugin untuk menambahkan fitur. Nah, kalau kalian pernah ada yang buka WordPress di sini, pernah coba-coba WordPress mungkin? Di WordPress sendiri, kalau kalian explore, ada yang namanya plugin. Plugin sendiri di situ memudahkan kalian dalam fitur SEO atau peningkatan optimalisasi dari search engine sehingga website kalian bisa berada di paling atas gitu. Tahu misalnya meningkatkan keamanan atau mengetahui analytics-nya. That's why kalau kalian buka website, beberapa website ada yang eh, ada hasil analytics-nya kayak beberapa dalam berapa hari ini ada berapa pengunjung, lalu biasanya ada berapa banyak dosen, misalnya di UNJ itu kan termasuk dari analytics gitu. Nah, di sini ada contoh-contoh CMS. CMS sendiri yang mungkin banyak digunakan itu WordPress karena lebih mudah penggunaannya dan juga lebih hype ya kalau WordPress sendiri. Lalu kemarin ada Wix yang mungkin kalian udah pernah coba, ada Shopify, ada Joomla, ada Drupal, itu banyak sekali. Ada Google Sites dan lain sebagainya gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai CMS dan juga mengenai website. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, by the way, boleh Muzaffar? Ini maaf Bu, tadi saya yang pas penjelasan hosting itu saya kurang mudeng yang hosting itu diibaratkan sebagai tanah rumah itu atau apa gitu Bu. Boleh dijelasin dulu nggak Bu bagian itunya? Soalnya saya kurang paham di bagian situ Bu. Yang awal banget Oke, tadi jadi Bu. ya, Kelewatan saya. oke. Jadi kalau hosting itu sebagai kalau kalian tahu server. Nah, server itu kan sebagai otak dari pijakan dari websitenya. Kalau kalian lihat misalnya server UNJ ketika kalian si akad kemarin itu down, otomatis kalian nggak bisa bergerak kan? Nah, sama seperti hosting di sini. Hosting di sini sebagai pijakan dari website. Ketika pijakannya tidak ada, otomatis rumahnya runtuh gitu. Jadi kalau hosting itu mencakup kayak server, lalu penyedia, penyedia layanan gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai website? By the way, kalian sebelumnya sebelumnya di kelas ini, di angkatan 2023, sudah pernah belajar mengenai apa diagram-diagram belum? Seperti flowchart, ERD, ERD, flowchart, terus sequence, diagram, lalu use case. Udah pernah belum? Atau Belum di pernah, dalam Bu. gimana? Belum pernah Ibu. Jadi belum pernah belajar mengenai apa? Alice flowchart juga belum pernah. Iya Ibu, belum pernah. Oke, mungkin kita akan coba lagi di minggu depan untuk belajar flowchart mengenai penggunaan flowchart ya. Sebentar. Oke, mungkin di minggu ini hari Jumat kayaknya saya juga nggak bisa lagi untuk kelas karena saya ikut PKMP. Jadi hari Jumat ini mungkin kita geser lagi ya. Nanti dijadwalkan ulang aja untuk pertemuan kedua itu di hari apa. Karena hari Jumat ini kita tidak ada pertemuan gitu. Oke, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan mengenai website sendiri? Kalian mau coba belajar coding atau hanya ingin penggunaan website dan juga memperdalam di apa
di website for business. Contohnya dalam penggunaan use case diagram, lalu testing, dan lain sebagainya. Kalau coding kemungkinan kita langsung belajar di pertemuan kedua. Atau kalian hanya mau sebagai website for business aja dari segi perusahaan. Mau yang gimana nih, teman-teman? Boleh? Rian Del Fasa? Mau nanya Bu, kalau misalkan tadi kan Ibu bilang kalau website itu ada yang coding, tapi kalau misalkan dibandingin sama yang desainer itu sama atau beda Bu? Dari segi mekanismenya. Apanya? Web Coding? designer sama web yang nge-coding itu beda atau sama Bu? Dalam segi mekanisme dan outputnya. Oke, jadi dalam website itu ada yang namanya UI, ada yang namanya UX. Gitu. UI hanya berfokus kepada tampilan depan. Sedangkan untuk UX itu UI terus ya. Jadi ada salah salah. Jadi dalam website itu ada back end, ada front end. Front end itu hanya berfokus kepada UI UX gitu. Mereka tuh mendesain agar website ini lebih menarik lagi. Sedangkan untuk back end itu mendesain agar website ini dapat berjalan seperti semestinya gitu. Jadi mekanismenya untuk website tampilan dengan web designer itu mungkin web designer itu adanya di front end gitu. Kan kita selama ini belajar pakai Wix sama Google Sites ya Bu. Itu tuh masuknya ke Mm-mm. front end atau ke back end? Front Front end. end ya? Iya, Oh. karena kalau CMS kalian kan nggak belajar bagaimana sih ini caranya kalau misalnya kalian klik ini destinasinya kemana. Itu kan kalian nggak coding gitu kan. Nah, itu kalian hanya mempelajari tentang front end aja. Kalau back endnya sendiri itu sebenarnya lebih rumit lagi. Karena ketika kalian back end, itu kalian harus mengcoding lagi destinasinya ketika kalian pencet ini nanti harus ke page mana, ketika kalian pencet ini nantinya akan tersimpan kemana, itu lebih kompleks lagi gitu. Oke Bu, saya mau nanya ini Bu, kalau misalkan terkait domain gitu, kalau Mm-mm. domain itu bisa kayak di custom gitu nggak sih Bu? Kayak kita bikin domain sendiri gitu. Eh, apanya nih yang di custom namanya atau misalnya .com, .id dan lain sebagainya. Yang kalau namanya deh, namanya atau .com-nya deh Bu, atau dua-duanya deh. Jadi kalau domain sendiri, misalnya kalian pengen bikin website, misalnya riandelfasa.com gitu. Nah, yang kalian beli atau yang kalian sewa itu .com-nya. Jadi ada tier-tiernya dalam pembelian domain. Misalnya kayak .com, biasanya .com itu lebih mahal, sekitar 300 something, 300 ribuan per tahun dibanding yang lain .co.id karena cakupannya kan lebih rendah lagi ya. Kalau .co.id ya hanya mencakup Indonesia aja, sedangkan .com itu cakupannya sudah dunia gitu. Nah, jadi kalian ketika mau bikin website itu biasanya hanya dipersilahkan memilih nama websitenya, lalu .com-nya atau domainnya itu kalian beli lagi atau menyewa gitu. Namun ketika misalnya udah setahun nih kalian tidak bayar, website kalian udah nggak bisa diakses lagi karena domainnya sudah hilang. Jadi kalau misalnya kalian punya website itu diperlukan apa remind juga untuk renewal. Biasanya kalau misalnya websitenya kayak gitu, itu ada apa? Ada notifikasinya ketika udah mau masa tenggatnya gitu. Oh kalau kalau yang ini Bu, kalau yang kayak kemarin kan sempat bikin dari apa namanya Google Sites gitu. Terus di depannya itu Mm-mm. kayak ada googlesites.com baru nama website kita. Itu tuh Ya, masuknya ke hosting ya Bu? iya. Apa ke Atau apa? domain? Oh Google itu ke Sites. domain. Iya Google Ya, Sites. di Google Sites pun bisa kalian bikin ganti. Jadi kalian Oh nggak mau nih pakai Google Site gitu. Kalian iya. kalian berjualan nih misalnya kalian mau jualan website tapi menggunakan CMS dan kalian nggak mau pakai Google ada embel-embel Google Site. Itu kalian bisa beli domainnya gitu. Tapi emang tampilannya dari Google Site gitu. Itu bisa. Nah, saya juga pernah buat website dan websitenya dipublish menggunakan Google Site gitu. Oh, oke Bu, makasih ya Bu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai website?
Oke, untuk materi, ya boleh. Ada lagi? Ini Bu, saya paling pengen nanya, kalau misalnya perusahaan-perusahaan gede atau mungkin startup aja deh seenggaknya Bu, itu mungkin nggak sih Bu, mereka itu menggunain CMS kayak Google Site atau Wix sebagai website utamanya gitu? Mungkin untuk perusahaan-perusahaan ataupun bahkan UNJ aja itu masih menggunakan CMS. Jadi nggak build dari awal, karena penggunaan CMS kan lebih mudah ya. Apalagi misalnya perusahaan yang belum ada divisi khusus untuk pengembangan di websitenya. Biasanya mereka mempermudah eh, mempermudah jadi menggunakan CMS karena kan dalam pengelolaannya juga lebih mudah kan untuk CMS. Nah, tapi dalam skala perusahaannya biasanya mereka lebih modal lagi. Dengan apa? Mereka biasanya menggunakan yang premium. Karena kan kalau kalian lihat, coba lihat di apa WordPress itu ada yang free ataupun tidak berbayar, ada juga yang berbayar. Nah, yang berbayar itu biasanya lebih aman dari serangan-serangan gitu. Kalau kalian tahu website FE tahu yang sekarang udah nggak bisa diakses, itu menggunakan CMS. Tapi kalau nggak salah itu terkena serangan cyber sehingga data-datanya itu sudah tidak bisa diakses. That's why kita bermigrasi ke website FEB. Yang mana website FEB itu coding dari awal, jadi nggak pakai CMS. Nah, minusnya kalau kalian lihat website FE itu lebih baik tampilannya. Kenapa? Karena penggunaan CMS, jadi sudah ada template-nya. Tapi website FEB itu tampilannya lebih agak berantakan mungkin ya kalau kalian lihat dan juga mungkin tidak kompatibel ketika kalian baca beritanya di handphone. Kenapa? Karena penyesuaiannya agak lebih rumit ketika kalian coding sendiri. Namun plusnya kalian akan lebih mudah, lebih aman juga plusnya ketika kalian coding sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan atau organisasi yang gunain CMS sebagai landasan websitenya itu nggak mempengaruhi kredibilitas mereka ya Bu, berarti? Enggak, tidak. Oke, oke. Kasih Bu. Iya, bahkan sekarang orang-orang cenderung lebih memilih penggunaan CMS karena developnya juga lebih mudah dan juga penggunaannya lebih mudah dibanding penggunaan coding gitu. Tapi mungkin beberapa perusahaan yang menjaga menjaga data-datanya, apalagi data-datanya bersifat private gitu dan juga data banyak orang, itu biasanya lebih menggunakan website pribadi gitu, coding dari awal. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai website? Mungkin kita fokus aja nantinya ke website for business. Jadi kita nantinya akan belajar mengenai diagram-diagram yang biasanya digunakan di website ataupun digunakan di sistem informasi perusahaan. Lalu juga nanti ada yang namanya testing. Kemarin kalian ada testing nggak? Jadi biasanya sebuah website ataupun sebuah aplikasi sekalipun sebelum diluncurkan ada yang namanya testing dan itu nggak boleh dites oleh orang yang membuatnya. Jadi ada beberapa testing yang harus dilakukan. Biasanya ada yang namanya black box testing, ada yang namanya white box testing. Mungkin nanti kita akan belajar ke depannya mengenai cara testing dari website sebelum diluncurkan. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai website? Boleh? Ibu saya izin bertanya, kan ini kita belajar tentang website ya. Dan yang saya tahu kalau optimasi website itu bisa pakai SEO dan SEM. Kira-kira kita bakalan sedikit belajar tentang itu nggak Bu ke depannya? Oke, kalau SEO sendiri itu kan konten dari websitenya ya. Jadi SEO sendiri itu bukan build dari websitenya. Jadi penggunaan SEO itu hanya sebagai strategi gimana website kalian itu terlihat lebih terlihat lagi oleh pelanggan. Nah, SEO sendiri itu biasanya kan bentuknya dalam bentuk artikel. Kalau kalian lihat, coba
sekarang cari SEO, mungkin tempat Instagramable di Jakarta, itu rata-rata apalagi tempat-tempat wisata yang paling sering muncul itu adalah Traveloka. Kenapa? Karena dia rutin membuat artikel mengenai tempat-tempat wisata gitu. Sedangkan dalam website ini kita akan lebih fokus kepada pembuatan website dan juga website for business gitu. Jadi tidak fokus pada pembuatan artikel. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai website? Oke, boleh, Muzaffar. Berarti jadinya kita nggunain skema yang kedua ya Bu, yang fokusnya belajar pada website buat bisnis aja, gak belajar coding dari awal gitu Bu. Ya, karena kalau coding dari awal, saya rasa waktunya juga kurang cukup. Karena kan kita sekarang udah pertemuan ke 9, yang mana berarti kita hanya punya waktu 6 minggu, 6 kali pertemuan gitu. Padahal untuk masuk aja ke untuk kalian coding itu aja ada beberapa hal yang mungkin harus digunakan gitu karena harus beberapa app ya seperti SAM itu yang mengintegrasikan antara database dan juga coding itu yang harus diinstal gitu. Nah, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nanti dikhawatirkan waktunya nggak cukup, malah kalian nggak dapat apa-apa gitu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Mengenai website dan CMS. Berarti di minggu depan mungkin kita start belajar penggunaan diagram-diagram untuk bisnis. Mungkin yang dari angkatan 2024 sudah pernah ya di matkul MIS, namun di angkatan 2023 kan belum pernah. Padahal penggunaan diagram itu nggak hanya di lingkup sistem informasi aja ataupun IT. Penggunaan diagram itu sangatlah penting di ruang lingkup bisnis gitu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Oke, karena sudah tidak ada yang raise hand dan juga tidak ada yang bersuara, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk materinya, saya sudah upload dan akan saya berikan linknya ke PJ kelas ya. Jadi untuk minggu ini kita belum ada pertemuan lagi, akan kita lakukan di schedule di minggu depan ya. Oke, mungkin saya tutup aja kelas kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir pada kelas web management hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kalian kembali. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.